ada yang dekat di hati, namun jauh di mata. Hingga saatnya nanti, ku kan bertamu di rumah. Halo, jumpa lagi kawan cerita bersama host kece di podcast Pas Kaliba. Kawan cerita, kali ini hadir bersama kita narasumber, yaitu seorang akademisi dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, Bapak Coki Ahmad Syahwir, SMP. Halo Pak Coki, apa Halo kabar, juga, Pak? baik Ya Pak. Iya. Ya, jadi beliau tadi seperti yang saya sebutkan adalah seorang akademisi ya Pak. Iya. Dosen di Fakultas Ekonomi Pembangunan. Ya. Ya Pak, baik. Terima kasih Mbak Coki sudah mau meluangkan waktu di podcast Pas Kaliba ini. Apalagi tadi Pak Coki baru saja menjadi narasumber ya Pak. Ya. Pada workshop penyusunan disagregasi PMTB 2023. Kita sangat mengapresiasi ya Pak semangat dari Pak Coki dalam menyampaikan narasumber tadi. Kalau yang dari saya baca CV Pak Coki ini kan menarik ya Pak, karena kan S1 Pak Coki sendiri adalah studi pembangunan ya Pak. Kemudian S2-nya adalah pembangunan pertanian. Nah, kira-kira ini kan agak sedikit berbeda gitu Pak untuk mengkombinasikannya. Kira-kira boleh dong Pak diulik kenapa memilih dua jurusan yang sedikit berbeda ini Pak, seperti itu. Iya. Ajis kan namanya. Ya. Kece ya tadi. Kece, yang Pak. kece. Jadi gini, itu sebenarnya baik studi pembangunan maupun pembangunan pertanian itu punya kaitan. Kaitannya kuat, yaitu pada aspek pembangunannya. Jadi kalau kita bicara pembangunan kan bicara tentang bagaimana adanya suatu proses ya dari awal tingkat tertentu ke tingkat yang lebih baik lagi dalam jangka panjang. Demikian juga di pertanian begitu ya. Jadi pertanian ini kan cukup unik ya, sektor yang kita pelajarin, yaitu tidak hanya di subsektor perkebunan, tapi juga perikanan dan peternakan begitu. Nah, jadi sebenarnya dari studi pembangunan ke pembangunan pertanian itu cukup punya kaitan yang kuat begitu. Oke Pak, nah tadi kan ini sudah Bapak jelaskan hubungannya. Nah, kira-kira mungkin saya balik ke dasar gitu Pak. Iya. Kira-kira awalnya kenapa sih Pak Coki sendiri memilih atau tertarik di bidang pembangunan gitu Pak? Jadi gini, ceritanya. Jadi di kalangan kita itu, siapa yang masuk studi pembangunan itu akan jadi calon menteri. Gitu, ya. Saya nggak tahu apakah prodi ini PHP atau gimana. Gitu ya. Tapi karena hampir semua menteri keuangan, menteri koordinator perekonomian itu adalah lulusan studi pembangunan begitu ya. Mulai dari Pak Ali Wardana, Sumitro Joyo Hadikusumo ya. Nah, itu kebanyakan Ibu Sri Mulyani sendiri juga adalah dari studi pembangunan begitu ya. Baru tahu saya Pak. Iya. Jadi mungkin waktu itu terobsesi gitu ya. Terobsesi untuk jadi menteri. Gitu. Padahal jadi menteri itu cuma satu gitu ya. Yang kuliah itu bisa ratusan, ribuan. Nah, jadi itu di samping itu juga ya saya terobsesi dengan para ekonom-ekonom pada saat itu. Ya pada saat Orde Baru kok begitu enak gitu. Bisa masuk TV gitu ya. Bisa didatangi wartawan mana-mana. Ya. Nah, ternyata ya sekarang juga rupanya saya diundang ya Pak. Podcastnya di podcast Pas Kaliba ini ya Pak. Ya, jadi Pak. Saya kira itu yang membuat saya tertarik. Di samping juga ya bicara tentang perekonomian secara nasional begitu ya. Kenapa inflasi tinggi, kenapa nilai tukar rupiah melemah, kenapa dengan kemiskinan makin banyak, pengangguran makin banyak begitu. Kemudian bagaimana dengan perdagangan internasional, ekspor impor. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri bagi saya. Baik. Itu sudah mulai ketertarikan ya Pak? Iya, ketertarikan. Oke, baik. Nah, kalau kira-kira Pak Coki ini di FEB ya Pak? FEB USU. Itu mengajar apa saja Pak mata kuliahnya kalau boleh tahu? Iya, jadi yang saya ajar itu yang mata kuliah yang terkait dengan perencanaan pembangunan. Baik. Yaitu ekonomi perkotaan, ekonomi transportasi, kemudian dikaitkan dengan keuangan negara, pengantar ekonomi pembangunan begitu. Nah, itulah yang saya termasuk ekonomi industri. Nah, itu yang saya ampu, betul, yang saya ajar. Nah, kira-kira itu apakah mengajarnya hanya di Fakultas Ekonomi atau lintas fakultas, Pak? Iya. Jadi kalau di Medan ini, Pak Ajis ya, itu
karena banyaknya kelas itu, sehingga kita udah nggak ada waktu lagi untuk kita mengajar di luar. Oh, gitu. udah fokus Ya, gitu ya, Pak? fokus ya. Baik, Gitu. baik. Oke, Pak. Nah, kemudian ini kan Pak, yang saya tahu seorang dosen akademisi itu kan juga punya tugas ya Pak untuk mengabdi ke masyarakat gitu ya Pak, atau yang melakukan penelitian di masyarakat lah. Apalagi ini kan subjek Bapak adalah ekonomi pembangunan gitu, Pak, yang banyak ke masyarakat barangkali. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak pengalaman penelitian atau pengabdian ke masyarakat yang menarik gitu Pak, selama Bapak menjadi akademisi? Jadi kalau kita pengabdian masyarakat itu kan objeknya ke masyarakat ya, terutama di desa-desa yang tertinggal. Ya, itu ketika kita di desa itu ya kita banyak beragam perilaku ya, sikap, attitude ya, kebiasaan dari para masyarakat itu beragam-ragam begitu ya. Ya. Tentu ceritanya lebih banyak senangnya daripada sedihnya begitu ya. Apalagi di Sumatera Utara karakternya kan masyarakat itu kan keras gitu. Ya, keras. Jadi pendekatan kita nggak bisa pendekatan yang harus lebih sesuai dengan adat istiadat di sana. Ibarat pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung begitu. Jadi kita ikuti adat istiadatnya. Jadi yang unik itu pengabdian masyarakat tuh ya seperti itu. Ya, jadi terkadang orang ya itu bagaimana kita bisa melembutkan hati orang ya. Kadang-kadang ada yang resisten gitu, menolak kehadiran akademisi. Ya mungkin dia bilang anak aku nggak kuliah gitu kan. Jadi sebenarnya nggak begitu kan gitu. Ya kita sebenarnya para akademisi ini kan memberikan solusi-solusi ya, cara memecahkan apa masalah yang dihadapi masyarakat. Nah itulah pada dasarnya hakikat daripada pengabdian masyarakat itu. Berarti bisa disimpulkan tadi untuk orang-orang yang mungkin awalnya menolak, itu dijelaskan dengan baik gitu, dengan rinci, mungkin mereka akhirnya menerima, Pak. Menerima, ya, karena mereka dapat pengetahuan, ya, dapat bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapi, masalah-masalah ekonomi rumah tangganya, gitu ya, masalah-masalah tentang bagaimana menyusun laporan keuangan, gitu. Kita ajarkan bagaimana untuk mendapatkan dana dari bank, proposal bisnis gitu. Nah, menarik sekali nih Pak. Nah, tadi kan selain pengabdian masyarakat ya Pak, itu kan juga tugas dosen akademisi sebagai peneliti gitu ya Pak. Nah, kira-kira kalau sekarang Pak Coki ini ada nggak sih Pak riset atau penelitian yang sedang digeluti atau sekarang yang didalami sekarang, ada nggak Pak? Iya. Jadi kalau betul kata Pak Ajis itu bahwa seorang akademisi itu ya harus melakukan riset, karena dengan riset itu dia dapat ilmu pengetahuan yang nanti kemudian dia sampaikan kepada mahasiswa gitu ya, dengan objek-objek tertentu. Jadi saya kebetulan kebanyakan penelitian saya yang penelitian proyek-proyek Pemda gitu. Misalnya jalan tol, pembangunan jalan tol itu dampaknya apa kepada masyarakat. Itu yang saya lakukan. Kemudian penelitian mengenai institusi ekonomi masyarakat, misalnya menyangkut pada BUMDes gitu ya, BUMDes, koperasi. Nah, betul, koperasi juga gitu. Jadi penelitian kita ya tentu yang partner kita itu datanya BPS gitu, Badan Pusat Statistik. Jadi data-data awalnya itu dari BPS begitu. Itu yang membantu untuk menguatkan analisis kami supaya lebih hasil dari penelitian itu paling tidak mendekati kenyataan gitu. Ya betul, berarti tadi bisa disimpulkan kolaborasinya sudah lumayan banyak ya Pak, dari Pemda, kemudian instansi-instansi kayak di desa tadi ya Pak, kemudian dari BPS. Betul, BPS dan perbankan. Baik. Nah tadi kira-kira Pak boleh dong diceritain pengalaman Bapak menggunakan data BPS itu Pak, kira-kira sedalam apa sih Pak, atau rinciannya seperti apa sih Pak secara detailnya? Iya. Jadi data-data BPS ini yang banyak kita gunakan tuh ya data-data yang bersifat makroekonomi. Makroekonomi misalnya menyangkut pertumbuhan penduduk, pertumbuhan penduduk, kemudian terkait dengan pendapatan per kapita, PDRB per kapita, untuk inflasi. Nah, itu memudahkan bagi kami untuk melakukan penelitian. Jadi kan harus ada data awal dulu, gitu. Baru kita compare dengan data-data yang kita
temukan di lapangan begitu. Iya. Berarti sudah cukup sering ya Pak? Udah, alhamdulillah. Nah kalau dari penelitian kan itu sudah Pak. Nah kalau misalkan dari sehari-hari Bapak mengajar Iya. di kelas, itu kira-kira Bapak pernah nggak sih juga Pak menyampaikan data BPS ke mahasiswa? Ya, tetap ya data-data BPS yang selalu kita gunakan itu adalah data-data makro sesuai dengan tema daripada kuliah pada saat itu. Jadi misalnya menyangkut ekonomi transportasi. Nah, kita ingin mendapatkan berapa sih rasio antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan begitu. Nah, ini jadi hal demikian saya sampaikan kepada mahasiswa karena saya dari dulu memang mempercayai data BPS begitu. Meskipun kadang-kadang kita komparasi kok dari data misalnya contoh dari LPM UI kok beda nih, apa di mana bedanya? Kita analisis gitu. Tapi tetap kita resminya itu adalah data BPS. Jadi mahasiswa juga ketika menulis skripsi ya, saya bilang datanya harus data BPS, saya bilang begitu. Tidak boleh data yang lain, saya bilang. Karena kenapa gitu Pak, kan begitu mahasiswa. Kenapa mesti Bapak fanatik kali dengan BPS katanya begitu. Bukan, saya bilang itu datanya data yang digunakan tidak bias gitu. Jadi Pak kalau data Bank Dunia boleh, saya bilang gunakan pakai data Bank Dunia. Nanti tapi kan selalu saja metodenya beda, saya bilang. Jadi cara mengumpulan datanya begitu ya. Gitu Pak, iya itu boleh jadi komparasi begitu. Jadi setelah saya bilang begitu, para mahasiswa oke Pak, BPS enak kok, websitenya udah jelas begitu. Kalau kami susah kami datang kantornya katanya. Iya, silakan datang ke kantor BPS Medan, saya bilang. Nanti setelah itu kamu makan kambing muda. Anda mau jalan-jalan bisa ke ada mall dekat simpang itu, saya Manhattan, bilang. Manhattan, saya bilang para mahasiswa. Karena mahasiswa saya ini Pak Ajis kan dari kampung banyak kan. Sebagian besar dari kampung-kampung daerah. Lapangan Merdeka aja mereka nggak tahu di mana tuh Pak lapangan Merdeka katanya kan gitu. Ya, jadi coba kamu jalan-jalan ke sana. Nanti dari sana kamu ke jalan-jalan di mall, saya bilang. Jadi kalau nggak dosen yang memberikan semangat bagi mereka supaya mereka termotivasi untuk itu cara-cara saya. Karena kalau udah berpikir statistik, waduh mereka mumet gitu. Mundur duluan. Enggak, saya bilang di sana nanti Anda temukan karena memang tugas BPS melayani masyarakat untuk mendapatkan data. Betul Pak. Gitu. Nah selain itu kan Pak, mungkin ini Pak, tadi kan Bapak bilang ke mahasiswa untuk mencari data ke BPS gitu. Sebenarnya kira-kira Pak Coki tahu nggak sih kalau BPS sudah berkolaborasi Pak dengan USU untuk memudahkan teman-teman mahasiswa USU mencari data BPS Pak. Salah satunya di pojok statistik di perpustakaan USU lantai 3 Pak. Lantai 3. Gitu, Jadi nanti barangkali ke depan kalau misalkan mahasiswa Bapak jauh nih misalnya ke BPS, bisa ke perpustakaan USU lantai 3 kan dekat ya Pak? Siap. Ya kan di belakang itu Pak. Seperti itu Pak. Nah kira-kira tadi kan Pak Coki sudah mengatakan kalau banyak nih Pak menggunakan data BPS dari penelitian, dari pengajar dan lain-lain ya Pak. Nah kira-kira dari Pak Coki sendiri apa sih harapan Pak Coki untuk data yang ada di BPS ke depannya atau untuk BPS lah ke depannya? Iya. Saya kira BPS kan salah satu institusi yang berintegritas ya, artinya berintegritas bahwa data itu memang data yang sebenarnya realistis begitu ya, jauh dari hal data-data yang dibuat-buat kan begitu. Itu diharamkan di BPS sehingga ke depan ini ya betul-betul data itu data yang berkualitas, mudah diakses gitu ya, itu kemudian mudah diakses dan saya kira mungkin lebih diperbanyak ya diversifikasi datanya. Mungkin ada hal-hal yang baru mengenai data-data itu ya saya kira perlu dikaji terus ya, perkembangan perekonomian kan terus berkembang begitu ya, karena faktor informasi dan komunikasi yang begitu hebat sekarang ini apalagi teknologi juga teknologi jadi saya kira perlu diperluas lagi supaya informasi yang diperoleh masyarakat itu lebih sempurna begitu. Oke, baik. Ya Pak, jadi harapannya tadi kan ya semakin banyak lah ya Pak diversifikasi data dari BPS seperti itu ya Pak.
Nah, mungkin sudah panjang banget nih Pak ya. Iya. Kita ngobrol. Makasih banyak untuk Pak Coki. Sama-sama. Atas sharing, sharing ilmu dan pengalamannya di Iya. podcast Pas Kaliba ini Pak. Iya. Harapannya mungkin semoga ke depan kita bisa berkolaborasi lagi Pak. Iya. Dan bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi gitu Iya. ya Pak. Mungkin sekian kawan cerita episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya biar kami lebih semangat lagi. Sampai bertemu di podcast berikutnya.